Hai, guys cuy. Kembali lagi di Scary Journal of Monday atau yang sering kita singkat SJOM. Apa kabar nih sobat-sobat di Senin minggu ini? Minggu lalu kita sudah bahas 5 pembunuhan tersadis yang ada di Indonesia. Kalau buat sahabat yang belum cek, silakan cek langsung di sini. Kalau sudah cek, kita langsung bahas minggu ini 5 pembunuh paling sadis yang ada di Indonesia. Versi SJOM. 1. Astini. Siapa sangka sosok pertama yang akan kita bahas, yaitu pembunuh berdarah dingin, adalah seorang wanita. Dia adalah Astini atau yang lebih dikenal dengan nama Nyonya Astini. Awal mulai diketahui ada kasus pembunuhan adalah warga menemukan sebuah kantong plastik berisikan kepala manusia di dekat rumah Astini. Diketahui ternyata Astini membunuh tetangganya dan 2 tetangga lainnya. Artinya dia membunuh 3 orang atau 3 tetangganya. Motif pembunuhan Astini ini adalah 3 tetangganya tersebut menagih utang kepadanya dengan kata-kata kasar, lalu Astini membunuh mereka. Apakah ini yang namanya yang ditagihin utang jauh lebih galak daripada yang menagih utang? Jika ada teman kalian yang seperti itu, langsung komen di bawah namanya supaya kita lebih waspada sama dia. Oke, kembali ke Astini. Astini membunuh 3 tetangganya, langsung memutilasinya menjadi 10 bagian. Astini sendiri setelah melakukan kejahatannya tersebut, dia dieksekusi dengan cara ditembak dalam posisi duduk pada tahun 2005 lalu. 2. Rio Martil. Rio Martil sendiri sebenarnya punya nama lengkap, yaitu Antonio Rio Alex Bulu. Namun disebut Rio Martil karena dia sering melakukan pembunuhan dengan martil kesayangannya. Dia sudah membunuh 4 korbannya dan mengambil atau mencuri motor 4 korbannya tersebut. Rio Martil divonis hukuman mati di Pengadilan Negeri Purwokerto, lalu dipindahkan ke Nusa Kambangan pada tahun 2001. Namun selama penahanan sembari menunggu tanggal eksekusinya, Rio Martil malah melakukan pembunuhan kembali di tahun 2005 di Nusa Kambangan. Kali ini yang dibunuhnya adalah teman satu selnya sekaligus guru ngajinya dia. Akhirnya Rio Martil dieksekusi dengan ditembak pada 8 Agustus 2008 setelah semua ajuan bandingnya ditolak mentah-mentah. 3. Siswanto atau Robot Gedek. Siswanto atau yang lebih dikenal dengan sebutan Robot Gedek ini mungkin jadi salah satu pembunuh berantai paling sadis di Indonesia. Pada tahun 1994 sampai dengan tahun 1996, Robot Gedek pernah membunuh 12 orang anak laki-laki yang berusia 9 sampai 15 tahun. Anjir, 9 sampai 15 tahun dibunuh sama dia. Gak punya Allah emang. Namun yang lebih sadis, dia bukan hanya membunuh korbannya, dia juga menyodomi mayat korbannya, memutilasi, mengambil isi perut, dan yang terakhir meminum darah korbannya. Robot Gedek sendiri mengaku selalu menikmati aksinya dan enggak merasa bersalah. Bahkan potongan tubuh tertentu dari korbannya sengaja ia ambil dan ia pajang sebagai kenang-kenangan. Akhirnya Robot Gedek dijatuhi hukuman mati. Namun Robot Gedek ternyata harus meninggal karena serangan jantung pada tahun 2007 sebelum eksekusi meninggal. 4. Rian Jombang. Rian dengan nama asli Ferry Idham Hermansyah adalah pembunuh berantai Indonesia yang paling menggegerkan dan terkenal di Indonesia. Rian dikenal sebagai pembunuh berantai yang memutilasi korbannya. Rian sendiri melakukan pembunuhan di 2 tempat yang berbeda, yaitu Jombang dan Jakarta. Dia memiliki total korban 11 orang. Awal mula diketahui Rian sebagai pembunuh adalah ketika ada penemuan 7 mayat termutilasi yang berada dalam 2 tas dan 1 kantung plastik di daerah Jakarta. Setelah itu, sisa mayat lainnya ditemukan di lubang galian belakang rumah Rian di Jombang. Motif pembunuhan Rian kebanyakan adalah karena sakit hati. Hati-hati nih buat cewek-cewek yang lagi PDKT-an sama cowok. Kalau cowoknya udah agak-agak gak bener kayak
kok ada potensi menjadi psikopat gitu. Ya sebelum dia baper nggak usah dideketin karena sangat berbahaya. Akibat dari aksinya, Rian akhirnya diberikan hukuman mati dan bandingnya selalu ditolak. 5. Babe Baikuni. Walaupun namanya asing, tapi Babe Baikuni ini jauh lebih menyeramkan daripada Rian. Oh my god, Rian udah nyermin banget, sekarang ini lebih serem lagi. Tahun 2010 yang lalu, ditangkaplah Babe Baikuni, pembunuh berantai dan pelaku kekerasan seksual pada anak-anak. Anjir, udah pada anak-anak lagi boy. Hal ini bisa terjadi karena Babe Baikuni sendiri punya trauma masa kecil yang dilampiaskan pada korban-korbannya. Babe Baikuni mengaku sudah membunuh, menyodomi dan memutilasi 14 orang anak laki-laki yang masih di bawah umur. Namun usut punya usut, polisi memperkirakan masih ada 50 orang lainnya yang sudah menjadi korban Babe Baikuni. Itulah 5 pembunuhan paling sadis yang ada di Indonesia versi SJOM. Mulai sekarang langsung cek teman-teman sobat yang ada di rumah nih, apakah ada potensi menjadi psikopat atau tidak. Jika ada, tinggalkan namanya di kolom komentar supaya kita bisa hati-hati sama dia, ya nggak? Supaya kalian selamat, saya selamat, kita semua selamat, Indonesia bahagia. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share video ini dan terus dukung channel Rizky KI2K agar mendapat masa depan yang lebih baik. Terima kasih, keep safe, stay humble, gas cuy.